Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofiyuddin Al-Zazuli. Saya dari kelas PAIA 2 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Al-Quran Kitabku, yang materi ini berada pada pembelajaran Al-Quran Hadis semester 1 bab 1 pada kelas 10 Madrasah Aliyah. Sini saya akan menjelaskan sedikit untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran Hadis yang diampu oleh Ibu Laila Ngindana. Baik, langsung saja kita simak materinya yang akan saya jelaskan. Baik, kita sekarang ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian Al-Quran. Para ulama dan pakar atau ahli dalam bidang ilmu Al-Quran telah mendefinisikan Al-Quran menurut pemahaman mereka masing-masing, baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Berikut adalah beberapa pendapat tersebut. Menurut Al-Fara', kata Quran berasal dari lafal qoro'inun, merupakan bentuk jamak dari qorinatun, yang berarti petunjuk atau indikator. Mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling membenarkan dan kemudian dijadikan nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pendapat dari Al-Hujjaz. Kata Al-Quran itu ada kata sifat dari al-qoro'u yang sewajan atau seimbang dengan kata fu'lanun yang artinya kumpulan. Selanjutnya, kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surah dan ayat, memuat kisah-kisah perintah dan larangan, dan mengumpulkan inti sari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kita lanjut lagi. Yang ketiga, menurut Al-Lizani dan segolongan ulama lain, kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il qara'a, artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata tasrif qara'a yaqra'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut, kata Qur'anan artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul, makru'un artinya yang dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Kata tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termasuk dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18, yang artinya, sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Ditinjau dari pengertian secara terminologi, para ulama juga berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Perbedaan itu terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang dan perbedaan dalam menyebutkan unsur-unsur, sifat-sifat atau aspek-aspek yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri, yang memang sangat luas dan komprehensif. Semakin banyak unsur dan sifat dalam mendefinisikan Al-Quran, maka semakin panjang redaksinya. Namun demikian, perbedaan tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat prinsipil. Justru perbedaan pendapat tersebut bisa saling melengkapi satu sama lain, sehingga jika pendapat itu digabungkan, maka pemahaman terhadap pengertian Al-Quran akan lebih luas dan komprehensif. Beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi diantaranya adalah: yang pertama, Syekh Muhammad Khairi Beg dalam kitab Tarik al-Tasri al-Islam. Syekh Muhammad Khairi Beg mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut: Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua, menurut Subhi alih mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut: Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
yang ditulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Yang ketiga, menurut Syekh Muhammad Abduh. Sedangkan Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Quran dengan pengertian sebagai berikut. Kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis di dalam mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Dari ketiga pendapat di atas dapat disebutkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Yang kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Yang keenam, Al-Quran merupakan bacaan yang mulia dan membacanya merupakan ibadah. Yang ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedelapan, Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara karena kemurniannya dengan adanya sebagai orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu nama-nama Al-Quran. Nama Al-Quran bukanlah satu-satunya nama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kitab suci yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Az-Zarkashi dan Asyuyuhi dalam kitab Al-Itqan menyebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama. Bahkan dalam ensiklopedia Islam untuk pelajar disebutkan ada 78 nama-nama bagi kitab suci Al-Quran. Namun jika diperhatikan dan dicermati lebih lanjut berdasarkan ayat-ayat Al-Quran secara redaksional, maka akan didapatkan beberapa nama saja. Yang lainnya bukanlah nama melainkan hanya sifat, fungsi atau indikator Al-Quran. Beberapa nama Al-Quran tersebut adalah: yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan nama yang paling populer dan paling sering dilekatkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, Al-Quran adalah artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran dalam sebagai berikut, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Yang kedua, surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Yang ketiga, pada surat Toha ayat 2 yang artinya, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Dan nama lainnya dari Al-Quran yaitu yang kedua, Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Yang ketiga, Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran. Dan yang keempat, Al-Zikr berarti pemberi peringatan, maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia. Yang kelima, At-Tanzilu artinya yang diturunkan, maksudnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, agar manusia yang menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tuntunan yang berkaitan dengan keimanan, akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Sebagai seorang yang berpegang teguh pada Al-Quran, kita harus memiliki budi pekerti yang luhur, karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim
memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan. Sebagai seorang yang berpegang teguh pada Al-Quran, kita harus melaksanakan ibadah karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji. Sebagai seorang yang berpegang teguh pada Al-Quran, kita harus bergaul dengan sesama dengan baik, sebab Al-Quran berisi tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dan dalam masyarakat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik tutur kata atau kurang jelas dari pemahaman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dan terima kasih. Allahumma fiq ila akhiri mutawrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.